Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-soleha? Baik, Bunda akan bahas kisi-kisi matematika untuk PTS. Jadi silahkan disimak baik-baik. Sebentar Bunda fotokan kembali ya soalnya. Nah, insya Allah Bunda besok akan ambil soal dari sini. Paling yang Bunda ubah adalah angkanya ya. Jadi caranya sama tapi angkanya berbeda. Jadi kalian harus pahami baik-baik cara mengerjakannya. Baik, sederhanakan bentuk perkalian berikut. Nah, ini mau disederhanakan. Ini bentuk bilangan berpangkat ya. Nah, ingat ada sifat-sifat ya yang perlu kalian ingat, yaitu caranya adalah kita kalikan kalau perkalian berarti pangkatnya dijumlah, tapi dengan syarat bilangan pokoknya sama, yang 5 sama 5, yang 7 dengan 7. Berarti kita kasih 1 ya. 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat 2 dikali 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 6. Nah, ini sudah berdekatan semua yang mirip. Jadi ini yang pangkatnya 5 dan yang 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat 2 berarti pangkatnya ini dijumlah. Jadi 5 pangkat 5 ditambah 2 dikali yang 7 juga. 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 6, pangkatnya ditambah ya. 7 pangkat 3 ditambah 6. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi bentuk penyederhanaannya adalah 5 pangkat berapa? 5 tambah 2 berapa nak? 7 ya. Dikali 7 pangkat 9. Nah, ini bentuk penyederhanaannya. Paham ya? Yang kedua. Min 7 dikali min 7 pangkat 5 dikali min 7 pangkat 2. Ini semua sama bilangan pokoknya. Nah, kalau ada seperti ini min 7 saja, berarti dia itu pangkat 1. Berarti kita langsung jumlahkan ya. Min 7 pangkat 1, ini 1 ditambah 5, ini 5 ya, ditambah 2. Jadi berapa jawabannya? Min 7 pangkat 8. Oke, lanjut. 25 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, ini sederhanakan nak. 25 itu bisa jadi pangkat berapa? 5 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan, ingat pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikali, berarti 5 pangkat 6. 2 kali 3 6 ya, dikali 2 pangkat 2. Nah, sampai di sini paham? Lanjut. Nah, ini bilangan pokok sama tapi ada 2 operasi, yaitu perkalian dan pembagian. Kalau perkalian berarti pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Berarti ini 3 pangkat 10 ditambah 2. Karena ini pembagian maka pangkatnya dikurangi dengan 2. Berapa jawabannya? 3 pangkat 10. Oke, ini semuanya pembagian, berarti semua pangkatnya dikurang karena sudah bilangan pokoknya semua sama ya. Jadi min 3 pangkat 9 dikurang 2 dikurang 3. Jadi 9 sama dengan 9 pangkat berapa? 7 kurang 3 4. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, untuk nomor 2, ubahlah menjadi persen. Oke, ini mau diubah jadi persen. 0,25 artinya pembilangnya ini adalah 25. Kemudian ubah dulu ke pecahan biasa ya. Kalau persen itu per 100 nak. Berarti ini mau diubah menjadi per 100 dulu, 25. Nah, karena ini sudah 2 angka di belakang koma, maka ini 25 per 100. Nah, kalau sudah jadi per 100 berarti 25 persen. Paham ya? Nah, ini 5 dikali 6. 5 dikali 6. 5 per Nah, ini Bunda ganti soalnya ya. 5 per 4. Berarti ini kita kali 25 semua supaya penyebutnya jadi 100 ya. 5 kali 25 itu 125 per 100. Sama dengan
125%. Kan sudah per 100 jadi persen. 125 per 100. Nah, 1,75 ini berarti 175 per 2 angka di belakang koma 100. Jadi 175%. Bunda harap di sini paham ya. Kemudian lanjut. Maaf dari tadi Bunda kerja merekam ternyata tidak terpencet videonya. Oke, Bunda lanjut. Nah, Bunda jelaskan ulang. 3/7 dikurang 6/7 karena penyebutnya sama berarti pembilang langsung dikurangi. 3 dikurang 6/7. 3 kurang 6 itu min 3. Jadi min 3/7. Nah, selanjutnya bagian B. 5 3/2 dikurang 2 1/5. Nah, ini penyebutnya sama, maka langsung Bunda kurangi saja dulu ya bilangan bulatnya di depan. Nah, 5 dikurang 2, kemudian tanda tambah. Kemudian pecahan biasanya 3/5 dikurang tanda kurang ya 1/5 nih. Jadi 5 kurang 2 sama dengan 3, pindahkan tanda tambah. 3 kurang 1 sama dengan 2, jadi 2/5. 3 ditambah 2/5 hasilnya 3 2/5. Oke, lanjut di bagian C. 1/2 dikali 3/5 dikali min 1/3. Karena perkalian berarti pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi pembilangnya 1 dikali 3 dikali min 1. Ini tanda minnya simpan saja di pembilang ya, supaya kalian tidak bingung. Jadi min 1. Kemudian penyebutnya 2 dikali 5 dikali 3. Di 3-nya tidak ada lagi tanda min karena sudah diambil sama pembilang. Jadi 1 dikali 3 dikali min 1 sama dengan min 3. 2 kali 5 dikali 3 sama dengan 30. Hasilnya adalah min 3/30 sama dengan ini semua dibagi 3 berarti min 3 dibagi 3 min 1, 30 dibagi 3 sama dengan 10. Ini bentuk penyederhanaannya. Kemudian bagian D, 3/7 dibagi 6/7. Ini ubah dulu ke bentuk perkalian, berarti pindahkan 3/7 bagi ubah menjadi kali. 6/7 dibalik ya, karena ini diubah jadi kali, jadi yang di sini dibalik. 6-nya jadi penyebut, 7-nya jadi pembilang, jadi 7/6. 3 kali 7 sama dengan 21, 7 kali 6 sama dengan 42. Disederhanakan menjadi 3/6. Lanjut nomor 5. Jika M sama dengan 2, N sama dengan min 3, dan P sama dengan 4, maka nilai M ditambah N dikurang P sama dengan. Jadi ganti M-nya sama 2 nak. N-nya diganti dengan min 3, P-nya diganti dengan 4. 2 ditambah min 3 sama dengan min 1 dikurang 4 sama dengan min 5. Baik, bagian 6. Jika A sama dengan 3, B sama dengan min 2, maka 2 dikurang B ditambah B kali A adalah 2A dikurang B ditambah B kali A. Jadi A-nya juga diganti dengan nilai 2 dikali 3 dikurang B-nya min 2. Nah, perhatikan tanda tambah, B-nya diganti dengan min 2, kemudian A-nya diganti dengan 3. 2 kali 3 6, min ketemu min jadi positif, jadi tambah 2. Tanda tambah turun, min 2 dikali 3 min 6. 6 tambah 2 8 ditambah dengan min 6. Jadi 8 ditambah min 6 itu sama dengan positif 2. Paham ya? Oke, Bunda lanjutkan. Jika P 2 3 5 7 10 12, ini tugas kalian yang hari Rabu yang lalu. Jadi P dikurang himpunan P kurang himpunan Q, maksudnya cari anggota himpunan P yang tidak ada di himpunan Q. Jadi cari anggotanya himpunan P tidak ada di Q. Jadi coret Q yang ada juga di Q yang sama di sini nah. Jadi 1 tidak ada J, oke 3 coret. Kemudian 5 coret. Kemudian 7 coret. 9 tidak ada, jadi yang tersisa adalah 2, 10, dan 12. Oke, paham ya? Yang termasuk bilangan prima kurang dari 30. Ingat bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri ya. Jadi hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Jadi bilangan prima dimulai dari angka 2. 2 ini faktornya hanya 2, yaitu 1 dan 2.
kemudian 3, 5, 7, 9 itu tidak masuk karena 9 faktornya ada 3, yaitu 1, 3, dan 9, makanya tidak masuk bilangan prima. Berarti 11, 13, 15 juga tidak masuk ya, karena 15 itu faktornya lebih dari 2. Jadi 17. Kemudian berapa lagi? 19. 20 tidak masuk, 21 tidak masuk, 22 masuk. Enggak masuk ya, karena 22 bisa dibagi 11, 23. 25 juga tidak masuk karena 25 faktornya banyak, ada 1, 5, dan 25. Kemudian 24 tidak, 26 tidak, 27 juga tidak, 29 juga tidak. Nggak bisa ya. Oh iya, 29 masuk ya, karena 29 hanya 2 faktornya, 1 dan dia. Oke, kita tulis 29. Oke. Oke, itu saja anggotanya ya nak. Oke. Kemudian contoh yang merupakan himpunan dan bukan himpunan. Ingat, kalau himpunan itu bisa didefinisikan, kalau bukan himpunan dia tidak bisa didefinisikan karena tidak jelas. Contohnya apa nak? Nah, ini contohnya ya, kemarin masih banyak yang bingung. Kumpulan makanan lezat ini bukan himpunan karena kita tidak bisa ukur bagaimana yang namanya makanan yang lezat. Kemudian kumpulan hewan berkaki 4 itu himpunan karena jelas yang hewan yang berkaki 4 saja menjadi himpunannya. Kumpulan siswa berbadan tinggi tidak masuk ya, ini bukan himpunan karena kita tidak tahu batas tingginya berapa. Kumpulan buah-buahan ini himpunan karena yang termasuk saja buah-buahan. Oke, lanjut lagi. Ini di kelas 9A terdapat 36 orang siswa, setelah didata terdapat 7 orang yang gemar IPA, 9 orang gemar matematika, dan 5 orang gemar keduanya. Banyaknya siswa yang gemar keduanya, yang tidak gemar keduanya. Nah, ini ya diagramnya. Himpunan semestanya 36, yang gemar keduanya ada 5 orang, simpang di tengah. Kemudian 7 orang gemar IPA, bukan 7 ditulis di sini Dina, tapi 7 kurang 5 karena di sini sudah ada temannya, jadi di sini tinggal 2. Kemudian 9 gemar matematika, bukan juga 9 ditulis, tapi 9 dikurang 5 sisanya adalah 4. Nah, yang tidak gemar keduanya berarti di sini. Artinya 36 dikurangi 2 ditambah 5 ditambah 4, berarti 36 dikurang 2 tambah 5 tambah 4 berapa nak? Berarti 11 ya. Sisanya adalah 25. Jadi yang tidak gemar keduanya. Oke, sampai di sini paham ya. Lanjut. Jika himpunan M anggotanya adalah semua X yang kurang dari 10, lebih dari 10 dan kurang dari 30, X elemen bilangan prima, maka banyaknya himpunan bagian dari M. Nah, kita cari dulu berapa anggotanya bilangan prima yang lebih dari 10 dan kurang dari 30. Kita cari di sini. Nah, ini yang lebih dari 10 ya. Dan kurang 30. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6. Nah, rumusnya itu kalau mencari himpunan bagian adalah 2 pangkat N. 2 pangkat N, N-nya yang mana? Ini yang anggotanya, nah 6. Jadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berapa? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai 6 kali. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 dikali 2 64. Kita masuk di contoh di kisi-kisi nomor 12. Jika himpunan X merah, kuning, hijau, maka banyaknya himpunan bagian dari X. Ingat rumusnya tadi, himpunan bagian adalah 2 pangkat
N. Berapa anggotanya? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Oke, sudah. Nah, di nomor 11 ini sudah Bunda jelaskan ya. Jadi Bunda tidak usah bahas, Nak. Banyaknya siswa yang gemar keduanya. Nah, ini berkali-kali nih kita kerja dan sudah Bunda bahas di video Bunda hari Rabu. Jadi kalau mau dikerjakan, dan ini adalah tugas kalian minggu lalu. Nah, itulah tadi kisi-kisi Bunda, ada 13 nomor. Nah, Bunda akan ambil soalnya dari sini. Silahkan dipelajari baik-baik. Kemudian, soal yang Bunda ambil bentuknya seperti ini, tapi angkanya yang Bunda ubah. Jadi, otomatis kalian harus tahu cara mengerjakannya. Oke, anak soleh-soleha, syukron. Semoga paham. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan chat Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.